Sufyan Ats-Tsauri Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala sayyidina wa habibina Mustafa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saudara-saudariku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang pergerakan dakwah daripada Wali Songo yang banyak daripada saudara-saudari kita yang belum mengetahui. Jadi kita berbagi tentang sejarah bagaimana dakwahnya daripada Wali Songo. Jadi mirip sekali dengan dakwah daripada rombongan kami, yaitu Jamaah Tabligh, ya, dakwah dari masjid ke masjid, dari kampung ke kampung untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mengajak daripada manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya semua daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan Wali Songo itu, mereka itu datang ke negeri kita untuk berdakwah itu berangsur-angsur, ya, membawa rombongan masing-masing, ya, dengan beberapa periode, ya. Jadi di dalam kitab Tarikh Aulia dijelaskan bahwa itu ada 5 periode atau 5 rombongan, dan semua rombongannya itu rata-rata berjumlah 9 orang. Dan mereka memiliki bukan ilmu dakwah saja atau ilmu agama saja, tetapi dari para wali-wali Allah ini memiliki ahli tata negara, ahli ilmu diniyah, ya, teknik, dan ahli seni. Mereka bukan hanya memahami tentang ilmu agama saja, gitu. Sebagaimana Syekh Maulana Malik Ibrahim, beliau asal Turki. Beliau itu ahli mengatur negara. Beliau dakwah di Jawa Timur, kemudian beliau wafat di Gresik tahun 1419. Begitu juga Syekh Maulana Ishaq yang asal Samarkand, ya, Rusia. Beliau itu ahli pengobatan. Beliau dakwah di Jawa, lalu beliau pindah dan wafat di Singapura. Maulana Ahmad Jumadil Kubro, ya, Maulana Ahmad Jumadil Kubro. Beliau itu asal Mesir. Beliau dakwah keliling, ya, untuk menyampaikan agama. Makam beliau di Mojokerto. Dan begitu pun daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya paham tentang ilmu agama saja, tapi ilmu pengobatan, ilmu tata negara mereka paham. Jadi periode pertama, ya, itu ada 9 orang, satu rombongan, ya, yaitu amirnya itu adalah Maulana Malik Ibrahim, ya, yang makamnya di Gresik, ya. Jadi makmurnya itu beliau adalah amir, ya. Makmurnya itu Syekh Maulana Ishaq yang beliau wafat di Aceh, makamnya di Aceh. Kemudian yang kedua makmurnya Syekh Maulana Ibrahim Jamadil Kubro, ya, makam beliau itu di Jawa Barat. Kemudian Syekh Maulana Ahmad Jamadil Kubro, ya, makam beliau di Mojokerto. Kemudian Syekh Maulana Subakir, beliau balik pulang ke Persia. Syekh Maulana Sultan Hasanuddin yang makam beliau di Banten, Banten Lama, ya. Kemudian yang keenam makmurnya Syekh Maulana Aliuddin, adik daripada Sultan Hasanuddin, makam beliau di Gunung Santri di Cilegon. Kemudian yang ketujuh, yang kedelapan makmurnya adalah di dalam kitab Tarikh Aulia itu tidak jelas nama beliau,
tapi beliau itu dari Irak. Beliau balik pulang ke Irak. Jadi 8 makmurnya satu amir, yaitu diamiri oleh Maulana Ibrahim. Nah, kemudian setelah itu di periode kedua, ya, yaitu selang 9 tahun, ya, tahun Hijriah, datang lagi satu rombongan, ya, periode kedua ini yang diamiri oleh Syekh Maulana Rahmat, ya, yang dikenal atau diberi julukan tuh Raden Rahmat atau Sunan Ampel, ya, karena bertempat di Desa Ampel, Surabaya. Nah, anggota beliau atau makmur beliau itu 8 orang, yaitu kebanyakan dari makmur-makmur daripada Syekh Maulana Ibrahim itu, ya. Kecuali beberapa orang yang balik lagi ke kampung halaman, atau bahasa kita itu tangguh. Itu diamiri oleh periode kedua ini, amirnya adalah Maulana Rahmat, Syekh Maulana Rahmat atau Sunan Ampel. Jadi periode ketiga ini amirnya adalah Syekh Maulana Ishaq yang wafat di Aceh. Nah, makmurnya itu yaitu anggota atau makmur yang di periode kedua tadi, gitu. Nah, jadi Syekh Maulana Rahmat yaitu Sunan Ampel, Syekh Maulana Maghdum, ya, Ibrahim atau Sunan Bonang, kemudian Syekh Maulana Qasim, kemudian Syekh Maulana Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus, Syekh Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, dan Syekh Maulana Fatahillah, ya, kemudian Syekh Maulana Muhammad Said atau Sunan Kalijaga, yang pengganti daripada Syekh Siti Jenar, yang Syekh Siti Jenar dihukum kisos karena tidak tertib dalam dakwah, ya, tidak tertib dalam menyampaikan agama, ya. Nah, itu dikisos oleh para wali. Kemudian Syekh Ainur Rahmat atau Sunan Sendang, ya. Jadi ini makmur daripada periode yang ketiga. Kemudian setelah itu ada pengiriman jamaah lagi, yaitu di periode yang keempat, amir rombongannya itu adalah Syekh Maulana Sultan Fatahillah yang dikenal dengan Raden Patah, cucu daripada Raja Brawijaya, yaitu Raja Majapahit. Makmurnya itu adalah Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Sendang, ya, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, atau yang saat itu Sunan Muria ini berusia 19 tahun. Kemudian Syekh Maulana Taufikur Rahman, yang nama Tionghoa beliau atau nama Cina beliau Cheng Ho, ya. Kemudian Sunan Kudus. Nah, ada rombongan yang kelima lagi. Periode yang kelima itu amirnya Syekh Maulana Syahid atau Sunan Muria. Nah, putra daripada Sunan Kalijaga, yang saat itu umur beliau 25 tahun. Makmurnya ya Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Sendang, ya, atau Sendang, Sunan Tembayat, Sunan Geseng, Sunan Kudus. Nah, kemudian Fai Li Beng namanya, ya, dari Cina juga. Kemudian Syekh Maulana Taufikur Rahman. Nah, itu makmurnya. Jadi disebutkan dalam kitab Tarikh Aulia itu semua rombongan-rombongan ini, ya, rombongan yang dikirim itu bayan hidayahnya itu di Masjid Nabawi. Nah, jadi periode pertama sampai periode kelima itu bayan hidayahnya itu di Masjid Nabawi. Tapi setelah periode yang selanjutnya itu tidak di Masjid Nabawi. Karena saat itu terjadinya banyak gejolak, ya, maka dibangun di masjid di Demak, markas lah di Demak itu, sehingga bayan hidayahnya di Demak, nanti tidak di Masjid Nabawi lagi. Itu setelah periode kelima. Jadi itu rombongan-rombongan yang dikirim, yang berdakwah di negeri kita ini untuk mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sejarah ini, ya, bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan benar semuanya itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala, ya.
Ya, semuanya benarnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa ya, saya dan kita semua mengucapkan wallahu a'lam bishawab. Allah yang tahu kebenaran, dan kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sufyan Al-Thawri